Halo, kita mau berkenalan dengan satuan unit internasional atau International Units bahasa Inggrisnya. Nah, satuan ini berbeda dengan satuan yang biasa kita tahu, yaitu miligram, gram, dan sebagainya. Tapi ini adalah satuan yang nanti kita akan pelajari, itu menggambarkan efek atau potensi dari suatu zat. Jadi, kalau teman-teman nemu UI, itu artinya unit internasional bahasa Indonesia. Tapi kalau IU sama aja, International Units bahasa Inggris. Nah, biasanya pakai IU sih. Karena kan ini berlaku internasional. Nah, jadi apa sih International Unit itu? Biasanya international units itu dipakai untuk mengkuantifikasi vitamin, hormon, atau obat-obat lain. Contohnya vaksin, terus blood products, atau produk biologi lainnya. Nah, kenapa sih pakai satuannya bukan miligram? Karena misalnya nih, 1 miligram vaksin A itu tidak sama dengan 1 miligram vaksin A yang dibuat di tempat lain. Istilahnya kayak gitu. Maksudnya tidak sama dengan apa? Efeknya nggak sama. Potensinya belum tentu sama. Nah, untuk menyamakan itu pakainya international units. Jadi tujuannya dari international units ini itu untuk membandingkan aktivitas atau efek atau potensi dari suatu produk farma atau biological product. Nah, jadi kalau dia punya jumlah UI yang sama atau jumlah international units yang sama, walaupun dia berbeda dalam apa namanya kemasan yang berbeda misalnya, nah itu dia akan menghasilkan efek biologi yang sama. Itu ya. Maksudnya gimana? Belum paham. Misalnya di Indonesia ada vitamin A. Nih ya contohnya ya kita lihat di sebelah sini ada vitamin A, vitamin D, sama vitamin E satuannya pakai international units. Di Indonesia ada vitamin A. Di Belanda juga ada vitamin A. Nah, 1 miligram vitamin A di Indonesia yang misalnya nanti Indonesia produksi misalnya, itu belum tentu sama dengan vitamin A yang ada di sana. Efeknya belum tentu sama. Sedangkan kalau obat-obatan yang biasanya digunakan satuan ini itu maunya menghasilkan efek yang sama. Gimana cara menyamakannya pakai international units gitu ya. Nah, jadi ini di FI kita juga sudah disebutkan kalau mau dibuka FI 6 halaman 35 international units itu ada di bagian sini. Disebutkan bahwa unit potensi biologis didefinisikan oleh WHO untuk International Biological Standard and International Biological Reference Preparation. Dinyatakan sebagai unit internasional. Monografi mengacu pada satuan yang dinyatakan dengan baku pembanding Farmakope Indonesia sebagai unit FI. Tapi ini berlakunya cuma di Indonesia ya. Kalau di internasional pakainya unit internasional atau international units. Untuk produk biologi, unit potensi mengacu pada unit internasional. Nah, gitu. Jadi di sini udah disebutkan juga bahwa ini adalah unit untuk menunjukkan potensi. Artinya 500 UI di sini di Indo itu akan sama efeknya dengan 500 UI dimanapun secara internasional. Itu sama efeknya. Tapi kalau kita bilang di sini 50 miligram itu belum tentu menghasilkan efek yang sama dengan 50 miligram. Kenapa? Nanti teman-teman pelajari lebih jauh bahwa produk-produk biological gitu-gitu tidak bisa identik karena kan eh, produksinya melibatkan makhluk hidup, contohnya kayak gitu ya. Jadi tidak bisa sama persis dan identik. Beda kalau sintetik. Eh, Mungkin kalau vitamin-vitamin bisa sintetik, tapi
kadangkala tidak dapat digambarkan berdasarkan bobotnya saja. Jadi kita mengacu pada potensinya atau efeknya. Contohnya di sini polimiksin besulfat. Ini ada di FI halaman 1410. Nah, di sini dibilang bahwa potensi tidak kurang dari 6.000 unit per miligram. Di sini ada lagi per miligram. Jadi maksudnya apa? Jadi potensinya dia itu 6.000 unit per miligram. Tidak kurang. Kalau tidak kurang berarti bentuknya kayak gini ya. Bisa jadi lebih atau sama dengan. Jadi apakah semua zat polimiksin berarti 6.000 international unit per miligramnya? Tidak. Tidak akan berbeda di produk. Bahkan di satu perusahaan yang sama, bila dia memproduksi dalam batch-batch yang berbeda, dalam kurun waktu yang berbeda, itu bisa hasilnya beda. Jadi lihat di mana sebenarnya pada kenyataannya kita lihat pada Certificate of Analysis dari zat tersebut. Kayak di sini contohnya nih. Ada di COA yang pertama, kita lihat hasilnya. Ternyata ini kan spesifikasinya ya. Kalau ini hasilnya, ternyata hasilnya dia 8.000 unit per miligram. Terus yang kedua nih dari mana ada ininya ya. Nah, di sini kita lihat mana. Nih, ternyata hasilnya dia adalah 8.890 national units per miligram. Jadi, kalau teman-teman mendapatkan resep dalam international unit, itu menyesuaikan dengan yang ada di situ yang kalian mau pakai. Gimana kita tahu yang mau pakai aslinya? Kita ngelihat pada Certificate of Analysis produknya. Tapi kalau praktikum, biasanya teman-teman disediakan informasi bahwa yang ada di lab itu sekian. Nah, coba perhatikan apakah ada yang kurang? Di sini kita tidak mendapat info apakah 5 juta UI itu per gram atau per miligram. Atau 50.000 UI ini tuh per gram atau per miligram. Berarti kalau infonya belum lengkap, teman-teman boleh menanyakan kepada pengawas yang ada. Kalau di sini, ini tuh per gram. Saya konfirmasi ini per gram. Gitu ya, yang ada di lab. Jadi gimana cara hitungnya? Berarti teman-teman memerlukan misalnya polimiksin besulfasnya 50.000 IU. Tinggal perbandingan aja. Perbandingannya gimana? Pahami kalau yang teman-teman biasanya senangnya gini. 5 juta IU itu 1 gram atau 1.000 miligram ya. Berarti kalau 50.000 itu berapa miligram? Udah tinggal gitu aja di perbandingan. Berarti 50.000 dikali 1.000 dibagi 5 juta. Dibagi 5, 1, 4, 5, 6. Sama dengan 10 miligram. Ini berarti harus pengenceran ya. Silahkan hitung pengencerannya. Sama halnya kayak gini. Diketahuinya itu 50.000 unit internasional per gram. Yang diminta 4.000 doang. Boleh juga langsung 4.000 dibagi 50.000 dikali 1 gram atau 1.000 miligram. Sama dengan 0,08 gram atau 80 miligram. Gitu ya. Jadi yang teman-teman harus pahami adalah bahwa international units atau unit internasional itu tidak akan sama. Bahkan di lab kita, kalau kita
pesannya interval waktu yang berbeda gitu, berarti kedatangan produknya berbeda, batch-nya berbeda, itu hasilnya bisa beda-beda. Jadi kalau teman-teman dapat international unit, silahkan pastikan COA-nya, entah kalian dikasih bentuknya seperti ini, berarti kalian harus tahu yang dilihat yang mana. Yang dilihat adalah hasil ya, result-nya. Result-nya di sini 8.000, di sini 8.890. Ini aja udah beda. Nah, ternyata yang di lab adanya, kalau misalnya per miligram jadinya 5.000 ya. 5.000 UI per miligram. Ternyata yang di lab 5.000 UI per miligram atau 5 juta UI per gram. Gitu. Kalian harus pastikan ini dulu. Ini adalah informasi yang akan diketahui. Jika tidak diketahui, silahkan minta. Dan ini akan berbeda dimanapun kalian. Kalau nemu yang seperti ini, harus tanya yang mau kalian ambil itu berapa potensinya. Karena berbeda satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tapi ketika kita sudah mengambil 50.000 UI, dengan 50.000 UI yang di negara lain, itu efeknya akan sama. Jadi yang berbeda adalah bobotnya. Bobotnya pasti tidak sama, tapi efeknya akan sama atau potensinya ya kalau di FI bilangnya. Seperti itu yang harus dipahami mengenai international units.